wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, saya Retno Noviana, CGP Angkatan 8 Kota Payakumbuh akan melakukan pra-coaching dengan salah seorang guru dari SD Negeri 03 Payakumbuh, yaitu Bapak Widi Setiawan. Beliau merupakan guru agama Islam dari SD Negeri 03 Payakumbuh. Baiklah, mari kita kenalkan Bapak Widi Setiawan. Assalamualaikum Pak Widi. Salam Bu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar saya, semoga kegiatan kita hari ini diberi kelancaran, diberi ketenangan dalam menjalankan tugas, sehingga tugas yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Pak Widi, apa ya yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini? Mungkin mengenai proses pembelajaran di dalam kelas, Bu Retno. Proses pembelajaran dalam kelas, kira-kira seperti apa pembelajaran yang ada di dalam kelas yang Bapak Widi alami? Untuk pencapaian hasil dari proses pembelajaran itu masih sangat kurang. Mungkin masih di bawah 50%, Bu Retno. Mungkin disebabkan oleh latar belakang, terutama ini berpedoman kepada murid. Latar belakang murid yang beragam. Beragamnya begini, Bu Retno. Murid itu mungkin dari keluarganya ada beberapa yang anak organ, ada keluarganya yang tidak muami, sehingga itu salah satu pengaruhnya. Ditambah di kelas itu anak itu beragamnya gini, Bu Retno. Ada yang terlalu cepat gesit cepat pemahamannya, ada yang agak kurang. Bahkan di dalam kelas itu ada yang anak berkebutuhan khusus, jadi memang perlu pendampingan sebenarnya. Jadi kadang itu diratakan saja, itu yang menyebabkan mungkin salah satunya proses pembelajaran itu mungkin dengan metode yang sudah saya coba itu masih belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu, Bu. Berarti permasalahan yang Bapak Widi hadapi di dalam kelas itu sangat beragam, mulai dari anak itu sendiri sampai dari masalah keluarga, termasuk lingkungannya bagaimana? Sama lingkungannya di rumah. Dari cerita yang sudah didapat dari wali kelasnya, dari orang tuanya juga, itu kebanyakan itu tidak mendukung maksudnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan di sekolah. Gitu, Bu. Seperti itu ya Pak Widi ya. Namun dari permasalahan yang Pak Widi hadapi begitu banyak ya Pak Widi, dari bermacam-macam faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yang Pak Widi hadapi di dalam kelas. Apa tujuan kedepannya yang akan Pak Widi capai sehingga melibatkan peserta didik itu bisa melakukan pembelajaran yang lebih maju ke depannya? Iya, yang pertama mungkin saya ingin mencapai tercapainya tujuan pembelajaran ini dengan maksimal. Kalau bisa itu persentase pencapaiannya itu sekitar 80 atau bahkan 100%. Itu yang pertama yang saya harapkan. Yang kedua, saya ingin mungkin menggali atau mencoba beberapa metode baru yang bisa benar-benar mentok semua anak, sehingga anak-anak benar antusias belajar, sehingga dengan antusias anak belajar tersebut ada keinginannya tertarik untuk belajar dengan metode yang mungkin yang lain, yang berbeda dengan sebelumnya. Saya ingin anak itu benar-benar masuk rohnya, maksudnya dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga kalau sudah anak tertarik dengan senang hati yang menerima pelajaran, itu pelajaran mudah masuk ke otaknya, sehingga target utama saya itu untuk mencapai tujuan pembelajaran benar-benar tercapai itu. Sekali ya keinginan Pak Widi itu kedepannya mencerdaskan anak bangsa. Tadi saya tangkap dari penjelasan yang Pak Widi sampaikan, Pak Widi ingin mencapai 80%. Iya, kalau bisa lebih ya. Bisa lebih ya. Nah, kalau kita ibaratkan kita diharuskan untuk menilai seberapa kemampuan anak saat ini, sudah mencapai berapa persen ketercapaian anak-anak pada saat sekarang ini? Itu kalau dikalkulasikan mungkin baru 50% kira-kira. Itu sudah semaksimal mungkin rasanya 50% itu. 50%? Iya, kira-kira segitu baru. 50%. Jadi Pak Widi ingin menaikkan setidaknya 80%. Baiklah Pak Widi, dari penjabaran masalah yang Pak Widi sampaikan tadi, keinginan Pak Widi, apa langkah-langkah yang ingin Pak Widi lakukan sehingga proses pembelajaran ketercapaian yang ditempuh oleh anak itu bisa meningkat sesuai dengan harapan Pak Widi? Iya, yang pertama tentu dari latar belakang yang sudah saya pelajari dan saya kenali, Bu Retno, saya ingin
menemukan atau membuat metode pembelajaran yang baru. Jadi mungkin saya belajar lagi mana metode yang lebih tepat sehingga benar-benar mengkop seluruh anak masuk dalam metode tersebut, antusias dan tertarik dengan metode tersebut. Mungkin selama ini bisa dikatakan mungkin ya metode yang saya kasih metode yang monoton atau yang seperti itu saja sehingga daya tarik anak kurang. Jadi saya ingin belajar lagi, mungkin saya baca lagi, saya gali lagi ilmu mana metode yang lebih tepat untuk diajarkan di kelas tersebut. Saya gunakan untuk proses pembelajaran di kelas saya. Berarti Pak Widi memfokuskan diri untuk merancang metode yang menarik. Iya, nah, betul. Dari kemajuan zaman saat sekarang ini banyak sekali metode-metode yang kita dengar, baik itu secara daring maupun luring. Nah, terbayangkan tidak oleh Pak Widi metode seperti apa yang ingin Pak Widi terapkan di dalam kelas? Saya sudah mendengar si Boleno, mungkin ada juga dari Boleno. Saya lihat di media itu metode yang mungkin baru didengar, diferensiasi. Nah, itu sudah saya baca-baca, saya gali-gali ilmunya. Kayaknya ini bisa diterapkan dalam proses pembelajaran saya karena mengingat yang pertama Boleno anak dengan latar belakang yang beragam, terus kemampuan anak juga berbeda. Nah, jadi saya ingin di situ diferensiasinya saya masukkan. Jadi saya ingin menggali seperti apa sih metode tersebut. Saya masih butuh banyak belajar, tapi saya ingin sekali mencoba itu Boleno. Mungkin kedepannya setelah saya buat konsep yang matang tentang itu, medianya mungkin saya cukupi. Saya ingin mencoba menerapkan metode yang demikian Boleno. Waduh, sepertinya menarik sekali ya permasalahan yang Pak Widi hadapi. Pak Widi bisa sendiri menemukan apa ya solusi dari permasalahan yang Pak Widi hadapi. Nah, sekarang ke depannya dari tindakan, keinginan, langkah-langkah yang sudah ada dalam pikiran Pak Widi. Nah, kapan Pak Widi ingin merealisasikannya ke dalam proses pembelajaran? Ya tentu untuk merealisasikan karena saya sudah menemukan idenya secepatnya saya akan coba karena saya sudah mempersiapkan diri, mungkin media sudah saya persiapkan. Saya kalau bisa mungkin besok atau pas jam pelajaran saya di kelas tersebut saya ingin langsung menerapkan itu. Sebenarnya Pak Widi pembelajaran dan diferensiasi ini memang sangat menarik sekali, apalagi cocok dengan kondisi anak yang Pak Widi alami di sekolah Pak Widi sekarang ini. Nah, saat kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, anak memang kita kelompokkan sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran yang Pak Widi rancang, dengan metode yang terbaru yang ingin Pak Widi terapkan dalam kelas, pembelajaran tersebut bisa menarik, merangsang kreativitas anak dan ketercapaian terhadap suatu materi yang Pak Widi harapkan tadi itu bisa maksimal. Baiklah Pak Widi, dari hasil coaching yang kita lakukan hari ini, Pak Widi sudah menceritakan dengan gamblang apa permasalahan yang Pak Widi hadapi. Nah, Pak Widi sendiri menemukan solusinya dan dengan harapan Pak Widi akan melaksanakannya secepat mungkin sehingga proses pembelajaran di kelas bisa berubah, bisa maksimal dan sesuai dengan harapan Pak Widi, anak-anak atau peserta didik itu bisa mencapai ketercapaian setidaknya 80%. Jadi baiklah Pak Widi, mungkin untuk saat ini sampai di sini dulu perbincangan kita. Nah, saya harapkan nanti ada undangan ya untuk saya di saat Pak Widi mempraktekkan metode ini di dalam kelas. Pak Widi mohon undang untuk saya memantau, melihat bagaimana perjalanan langkah-langkah yang Pak Widi buat itu bisa Pak Widi realisasikan dalam kelas. Nah, nanti ada coaching kita terakhir lagi ya Pak Widi, pasca kita melakukan pembelajaran. Seperti apa umpan balik yang diberikan oleh siswa setelah program atau proses pembelajaran ini kita lakukan perubahan sesuai dengan yang Pak Widi inginkan. Oke Pak Widi, ditunggu undangannya Pak Widi. Terima kasih Pak Widi sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa memajukan generasi bangsa kita ini Pak Widi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perhatikah membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah tajaliya ilmuku berikan aku kematian yang benar hati. Amin ya, semoga dengan membaca doa kita bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik dan maksimal. Ya, sebelum kita belajar, kita cek dulu kehadirannya. Siapa yang hadir dalam hari ini? Hadir semuanya. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya, sebelumnya pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama yang baik bagi Allah, semuanya sudah paham karena kita sudah belajar. Ya, nama-nama yang baik bagi Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Ya, bagaimana wujud kita beriman dan bertakwa kepada Allah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, salah satu perintah Allah adalah berzakat. Kalau ada perintah Allah berarti wajib kita laksanakan. Tandanya kita orang Muslim dan beriman. Nah, apa yang akan kita capai dalam kehidupan kita ini sebagai orang Muslim? Takwa. Jalan untuk mencapai takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah, termasuk zakat. Dan sebelum kita mulai belajar, sudah tahu nggak sebelumnya ada nggak pernah membaca tentang zakat? Kapan kita bayar zakat? Pernah nggak baca? Pernah nggak dilakukan? Pernah. Contohnya 1 kali setahun di bulan Ramadan. Nah, itu zakat namanya, itu berarti anak bapak pernah membayar zakat. Nah, pernah mendengar kata-kata zakat. Nah, sekarang kita pelajaran kita hari ini tentang zakat. Kira-kira ada nggak yang tahu apa itu zakat? Belum lagi. Nah, hari ini kita belajar ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita bisa memahami pengertian dan landasan hukum wajib berzakat. Yang kedua, kita memahami siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Ayo, memahami pengertian zakat. Kalau kita bicara pengertian, ada dua. Yang pertama secara bahasa, bagus, pintar ya Bapak. Yang kedua secara istilah. Harus kita pahami kedua-duanya supaya benar-benar mantap pemahaman kita tentang pengertian zakat. Ya. Nah, sekarang kita tahunya zakat saja. Apa itu zakat? Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Secara bahasa, zakat itu bertambah, tumbuh, dan berkembang. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sampai di situ paham? Paham? Secara bahasa Bapak ini ya, bertambah, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah, mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang apa secara bahasa? Nah, Rapel, kita Rapel ya satu-satu ya. Rapel bisa ya, keraskan suaranya Rapel. Bertumbuh dan berkembang. Nah, ada yang lain tambahannya apa satu lagi? Ya, bagus coba. Bertambah, ya bertambah, tumbuh dan berkembang. Secara istilah, Bapak rupanya bertolak belakang kan? Tidak ada menyambung secara bahasa dan istilah. Nah, itulah yang istilah ini menjelaskan lebih rinci dari pengertian secara bahasa. Sekarang coba pikir, zakat itu artinya tumbuh, berkembang dan bertambah. Sementara ketika kita berzakat, harta kita berkurang. Nah, ini salah realita ya. Ketika kita berzakat, harta kita berkurang ya berkurang. Uang kita 10.000, kita zakatkan 5.000. Berapa tinggal? 5.000 bertambah atau berkurang? Berkurang. Secara pengertiannya bertambah. Ketika kita bersedekah, nah Allah akan kasih
pahala yang berlipat ganda tidak hanya pahala ganti dari yang kita sedekahkan itu. Contohnya ini contoh yang kata ya, kita berzakat hari ini. Tiba-tiba besok ada pula orang yang ngasih kita lebih banyak dari yang kita keluarkan. Tandanya bertambah. Siapa yang menambah? Allah. Ada, kita tahu bagaimana cara Allah menambahnya? Tidak dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Ya, itu pengertian. Bisa dilanjutkan? Kita lanjut, landasan hukumnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 27. Nah, aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi kalau salat, berikanlah zakat. Setiap perintah salat berkaitan dengan zakat, berarti ini penting. Nah, sampai di sini paham? Paham? Konsentrasi. Ibu konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, Aku yang mendengarkan. siap. Oke, konsentrasi ya. Oke, apa pengertian zakat secara bahasa? Coba angkat tangan. Coba Arman. Pertama kemudian bagus, mantap sekali, tandanya konsentrasi. Apa pengertian zakat secara istilah? Bagus, mantap, aku dan konsentrasi. Mantap, Azza. Ya, itu pengertian. Semuanya bisa dengar? Bisa memahami? Landasan hukumnya surat apa tadi? Ayat. Mantap, sangat. Lanjut ke pembelajaran kita yang kedua. Dan kita akan melihat siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat. Tentu kita harus tahu orangnya, kemana zakat yang kita bayarkan harus kita kasih. Harus tahu kita orangnya. Ya, untuk memahami itu, kamu sudah Bapak bentuk menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan bertugas mencari, meringkas dan menemukan itu. Nanti hasil dari kerja kelompoknya masing-masing akan kita tampilkan di depan ya. Bahan kamu Bapak bagi menjadi 3. Per kelompok akan menemukan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan ketentuan dari Bapak nanti. Ketentuan mencarinya dari Bapak ya. Bapak kasih dulu alatnya. Kelompok 1 silahkan temukan bahannya di media berupa audiovisual, boleh dicari di sini, nanti ditulis di kertas. Apa orang berhak menerima zakat, tulis pengertian dari orang tersebut. Misalnya fakir, apa sih yang fakir itu? Miskin, apa sih yang miskin itu? Bagaimana kategorinya? Silahkan dituliskannya. Pegang ini dulu. Nah, yang kelompok kedua, ini sudah ada bahannya. Boleh keluarkan bukumu, tulis kesimpulannya, keterangannya di kertas yang sudah disediakan. Nanti kamu tempelkan sesuai urutannya di sini ya. Nah, ini lemnya. Keluarkan bukumu, bekerja sama, susun ini dan buat keterangannya di sini. Nanti akan kamu tampilkan ke depannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk kelompok ketiga, tulis di sini, dan kreasikan sebagus mungkin ya orang-orang yang berhak menerima zakat.
inti dan ringkasan tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat beserta dengan pengertiannya. Jadi seperti yang disampaikan di awal, berarti tugas selanjutnya masing-masing kelompok presentasikan ke depan hasil tugas yang sudah didapat dari masing-masing kelompok. Silakan perwakilan dari kelompok yang sudah ditunjuk, silakan maju ke depan. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Presentasikan hasil yang sudah didapat dari kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. 1. Orang-orang fakir, jadi tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 2. Orang-orang miskin, orang-orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. 3. Amil, orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. 4. Mu'allaf, orang-orang yang baru masuk agama Islam. 5. Riqab, budak atau orang sahaya. 6. Gharib, orang yang terlilit hutang. 7. Sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil, seorang musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, bekerja maupun belajar di tanah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kembali ke tempat. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Mereka sudah menampilkan apa yang didapatnya mengenai orang-orang siapa saja orang-orang yang wajib menerima zakat. Sejauh yang disampaikan itu sudah tepat. Jawaban yang disampaikan baik orangnya dan pengertiannya itu sudah tepat. Bisa dipahami oleh kelompok lain atau mungkin bisa ditambahkan kalau tidak sesuai. Silakan perwakilan dari kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan kepada perwakilan kelompok 2, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, amil. Amil yaitu orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Kedua, mu'allaf yaitu orang baru masuk Islam. 3. Fakir yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. 4. Jihad fisabilillah yaitu orang yang berjuang secara sukarela untuk menegakkan agama Allah. 6. Miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 7. Musabil yaitu orang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan zakat sehingga perlu diberi zakat untuk biaya perjalanan. 8. Hamba sahaya yaitu budak yang dijanjikan akan diberdekakan. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan untuk perwakilan dari kelompok 2 yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Dan secara keseluruhan tidak jauh berbeda dari kelompok 1. Sudah dapat apa yang didiskusikan, semuanya sudah terjawab. Pertanyaan yang kita lakukan di awal bahwa siapa saja orang berhak menerima zakat sudah didiskusikan oleh kelompok 2 dan kelompok 1. Tepat jawabannya 8 orang itu dan pengertiannya sudah bagus dan bisa dipahaminya. Kita lanjutkan dulu untuk kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berhak menerima zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab adalah al-zakah yang artinya tumbuh berkembang, subur dan bertambah. Secara istilah zakat adalah mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu. Jadi seorang muslim yang wajib dikenai zakat kepada penerima zakat yang telah ditentukan syariat. Terima kasih kita ucapkan kepada perwakilan dari kelompok 3 yang disampaikan dan yang didiskusikan itu sudah bagus.
hampir sama dengan kelompok 1 dan 2, tetapi secara keseluruhan apa yang anak-anak diskusikan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi masing-masing dari orang yang berhak menerima zakat itu secara pembagian dan pengertiannya sudah tepat sekali. Terima kasih kepada anak-anak keberhasilan dari kelompok. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Bapak tanya terlebih dahulu. Mulai dari pengertian zakat. Apa tadi pengertian zakat? Coba sebutkan pengertian zakat secara bahasa. Bagus. Secara istilah untuk diberikan kepada apa landasan hukum kita wajib berzakat? Salah satunya surat. Selanjutnya pertanyaan Bapak yang ketiga, siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Ada berapa semuanya? Ini wajib menerima zakat. Dari pelajaran kita hari ini sudah bisa anak Bapak memahami apa yang kita pelajari hari ini. Materi yang disampaikan sudah bisa dipahami, sudah mengerti. Berarti dapat kita simpulkan bersama bahwa dari pengertian dan orang yang berhak menerima zakat, hal itu sudah bisa kita pahami dan nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaannya setelah belajar materi ini? Karena kita tahu beberapa ilmu dan tahu setelah ini zakat kita dikasih kepada siapa. Bagaimana perasaannya di kelas hari ini? Alhamdulillah. Nah, bagaimana maunya untuk pembelajaran kita berikutnya? Mau lebih dari ini? Mau. Semoga kita bisa terus berinovasi supaya pembelajaran apa yang kita lakukan memberi dampak yang baik bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali pada sesi pasca observasi yang sudah kita laksanakan di kelas Pak Widi. Bagaimana perasaan Pak Widi setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Rasanya mungkin karena baru ya, karena alhamdulillah bahagia rasanya ada hasil yang didapat. Alhamdulillah ya Pak, itu saya lihat dari pancaran wajah Pak Widi waktu selesai melakukan pembelajaran di kelas itu berseri-seri. Rasanya ada rasa kepuasan tersendiri yang muncul di saat proses pembelajaran sudah diselesaikan ya Pak. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan yang Pak Widi lakukan di kelas. Baiklah Pak Widi, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya Pak Widi tentang proses pembelajaran Pak Widi. Nah, apa yang sudah Pak Widi lakukan, begitu juga dengan nantinya saya akan ingin mengetahui apa langkah Pak Widi ke depan. Baiklah Pak Widi, pertanyaan pertama tentang proses pembelajaran yang sudah Pak Widi lakukan, yaitu bagaimana pendapat Pak Widi setelah menyajikan pembelajaran yang sudah kita rancang bersama di kelas sehingga pembelajaran itu berlangsung pada hari ini? Saya berpendapat begini Bu Retno, dengan hasil yang didapat, saya berpendapat bahwa metode pembelajaran yang kita rancang ini suatu hal yang sangat efektif kita terapkan di kelas kita, karena mengingat mungkin permasalahan yang kita kemukakan pada waktu itu Bu Retno, jadi itu sangat ampuh sekali, maksudnya sangat sesuai sekali dengan
metode baru yang kita gunakan tersebut sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran anak. Bisa tidak menceritakan bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Begini teman-teman, dari awal mungkin kita sudah mempersiapkan untuk media sesuai dengan metode yang kita pilih ya Pak No. Sesuai dengan yang kita paparkan di awal, kita memilih metode pembelajaran diferensiasi. Jadi tentu kita persiapkan media, langkah-langkah mungkin secara maksimal kita coba persiapkan karena ini hal yang baru. Jadi saya waktu itu berharap ini ini benar-benar menjadi suatu yang bisa memberikan perubahan dalam proses pembelajaran saya. Kenapa demikian? Karena mungkin saya sudah lama berpikiran bagaimana atau metode apa yang pas saya terapkan di kelas waktu itu. Jadi karena mengingat latar belakang background anak yang bermacam, jadi saya sudah memikirkan jauh-jauh sebelumnya. Mungkin pas hari kita waktu itu timbul kembali mungkin jadi itu coaching kita waktu itu, para coaching kita sangat membantu ya, alhamdulillah. Nah, dengan kegiatan coaching itu kita melakukan rencana secara bersama sehingga kita bisa menerapkannya juga di kelas ya Pak Widi. Nah, alhamdulillah. Namun tadi Pak Widi menyampaikan, Pak Widi memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah saya amati kegiatan pembelajaran, bukan cuma berdiferensiasi yang Pak Widi sampaikan di sana, saya menemukan KSE di situ. Pak Widi bisa mengontrol emosi siswa, Pak Widi bisa mencarikan solusi-solusi yang ada di dalam kelas. Lalu pembelajaran itu juga terdapat pembelajaran yang bernilai positif. Nah, pembelajaran itu, kebetulan waktu itu kita tentang materi zakat ya Pak Widi ya. Nah, saya ingat sekali Pak Widi menyampaikan itu dan bagaimana cara menerapkannya di rumah. Bagaimana melakukannya sehingga nanti di saat anak sudah tumbuh besar atau sekarang dia bisa mengingatkan orang tuanya untuk membayar zakat, maka anak itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat antusias sekali melihat pembelajaran yang Pak Widi sampaikan waktu itu ya. Nah, menurut Pak Widi, dari proses pembelajaran yang sudah Pak Widi lakukan, nah seberapa ketercapaian atau perubahan yang Pak Widi capai dibandingkan dari pembelajaran yang sebelumnya? Begini Bu Reno, mungkin kalau kita ukur secara persentase, mungkin sekitar 90% hampir tercapai tujuan pembelajaran. Yang mungkin sebelumnya itu mencapai itu susah Bu Reno. Jadi dengan mungkin anak antusias, mereka kesiapan mereka untuk belajar dengan metode yang kita gunakan tersebut, hal yang baru biasanya anak-anak seperti itu ya Bu Reno. Karena ada hal yang baru, mereka tertarik ya, penasaran. Akhirnya jika ikut masuk ke dalam itu, mereka menyerap dengan mudah pembelajaran yang kita sampaikan. Alhamdulillah untuk presentasinya segitu lah. Berarti dari sebelum kita melakukan coaching sampai kita sedang melaksanakan proses pembelajaran itu jauh sekali perubahannya Pak Widi ya. Target Pak Widi ini sampai berapa? Untuk target tentu kita sebagai guru kalau bisa sempurna ya karena kita target kita tentu harus jauh nih. Berapa itu? Iya 100% kalau bisa ya, kalau ada yang lebih dari 100% bisa juga ya. Kita capai yang tertinggi ya Pak. Iya betul Mbak. Karena tidak terlepas dari usaha kita sebagai guru dan juga peran orang tua di dalam kegiatan proses pembelajaran ya Pak Widi. Baiklah Pak Widi, dalam proses pembelajaran berlangsung ini ada tidak kesulitan yang dihadapi oleh siswa? Mungkin untuk kesulitan begini Mbak, kita menggunakan metode yang baru, ibaratnya kita kan langsung mempraktekkan. Jadi mungkin anak agak bertanya-tanya ya, kok seperti ini, kelompok ini begini, kelompok ini begini, ada perbedaan. Jadi mereka kalau bisa mereka seperti itu juga. Jadi dengan kita melakukan pendekatan, mungkin waktu itu mereka mulai paham dan mengerti bahwa tanggung jawab mereka di sini, mereka bisanya di sini sesuai kemampuan mereka. Tentu kita membagi mereka, sudah kita pantau ya Bu Reno, gimana dia gaya belajar anak ini yang audio, yang visual atau audio visual itu sudah kita pantau ya. Jadi mungkin dengan pendekatan kita sampaikan perlahan mereka mulai mengerti untuk yang demikian.
Alhamdulillah ya Pak Iya. Widi. Nah, dari Pak Widi sendiri, apa kesulitan yang Pak Widi rasakan? Kalau kesulitan, kalau mungkin ke persiapan Bu Retno, kita melakukan metode ini tentu kita menyiapkan media pertama sekali. Berarti medianya kalau bisa harus benar-benar sempurna. Sempurnanya begini Bu Retno, benar-benar sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran, tidak sembarang-sembarang saja kan. Yang kedua, mungkin untuk di dalam kelas waktu memanage waktu itu Bu Retno. Mungkin waktu itu saya tidak memperhitungkan ya banyak tugas dengan rentang waktu kita yang kita rencanakan. Jadi agak terlebar di situ, itu kesulitan saya Bu Retno. Waktu kita sudah habis, mungkin sudah menutup waktu istirahat, anak masih menyempurnakan mungkin tugas yang mereka kerjakan. Dari kesulitan yang Bapak Widi rasakan, dari kesulitan yang Bapak rasakan, apa tindakan Pak Widi setelah kegiatan ini untuk menyembuhkan kebiasaan? Ya, mungkin Bu Retno sudah saya pikirkan, mungkin selesai kita belajar itu untuk kesulitan anak sebenarnya itu tidak kesulitan berarti ya Bu Retno. Bisa kita lakukan pendekatan, bisa kita sampaikan secara berulang, mungkin mereka sudah mulai paham mengapa mereka mungkin dipilih kelompoknya belajar dengan itu misalnya, atau medianya itu. Ini mungkin bisa kita sampaikan seiring dengan waktu, bisa kita sampaikan. Yang kedua, untuk waktu itu mungkin saya pertimbangkan kembali Bu Retno untuk pembagian tugas atau apa yang mereka cari, mereka temukan informasi, saya batasi mungkin pertanyaannya atau apa fungsi tugasnya gitu, sehingga waktu kita cukup untuk itu. Berarti kembali lagi ke tujuan pembelajaran ya. Iya, betul. Tujuan pembelajaran kita itu kita batasi sehingga tagihan yang kita harapkan Ya, betul iya. seperti itu ya Pak Iya, Widi. iya. Nah, oke Pak Widi, kita sudah menemukan solusi. Pak Widi sendiri yang Iya. menyampaikan tadi solusi ke depannya seperti apa. Nah, untuk mengidentifikasi hal-hal yang paling mantap, nah menurut Pak Widi dalam proses pembelajaran, hal apa yang sudah mantap, hal apa yang sudah bagus? Ya, mungkin karena ini sudah biasa diterapkan ya Bu Retno, dari kegiatan pembuka itu untuk membangkitkan semangat anak kita sudah alhamdulillah bisa lah. Karena kita sudah melakukan pembiasaan mungkin dengan ice breaking tertentu kita lakukan, nah itu sudah bisa insya Allah. Kalau Bu Retno mungkin kemarin sudah mendekati baik lah untuk proses kegiatan inti pembelajaran. Itu saya rasa dengan metode yang baru kemarin itu sudah sangat mantap rasanya. Kalau bisa kita terapkan perbarui, insya Allah ini saya rasa mendukung ya Bu Retno. Kalau Iya. ada niat untuk menggunakan kembali ya Pak ya. Tentu Bu Retno. Ini sangat efektif saya rasa. Nah, di kegiatan penguatan di penutup kesimpulan itu anak-anak antusias, mereka bisa menyimpulkan pembelajaran sendiri. Jadi itu yang mungkin sangat luar biasa. Kita lihat ya dari refleksi kemarin, kita tanya anak-anak antusias ya Bu Retno. Karena ini metode baru, apa Iya. yang kita lakukan itu anak-anak nampak pencarian semangat bahagianya Iya, untuk iya, iya, proses iya. pembelajaran pada waktu itu ya. Iya, iya. Saya juga merasakan seperti itu, walaupun saya cuma sebagai pemantau pada waktu Iya. itu ya Pak Widi. Oke, itu yang sudah bagus. Nah, ada tidak tindakan yang perlu perubahan yang akan Pak Widi lakukan selanjutnya? Setelah ini begini Bu Retno, saya ingin melakukan perubahan, terutama saya ingin kalau bisa anak ini mungkin ada 1-2 anak yang kurang terlibat aktif ketika proses pembelajaran. Jadi waktu itu saya ingin untuk kedepannya saya ingin semuanya itu terlibat aktif untuk mendukung proses pembelajaran sehingga sama-sama mencapai tujuan. Sehingga 80% tadi kan bisa jadi 100 kan Bu Retno, kalau semuanya ikutkan. Oke, baiklah Pak Widi. Mulia sekali keinginan Pak Widi dengan harapan capaian tertinggi, tindakan-tindakan yang akan Pak Widi lakukan ke depannya juga bagus. Nah, untuk pertemuan berikutnya dalam proses pembelajaran, apa yang akan Pak Widi lakukan? Dari kegiatan kita, alhamdulillah itu sangat membantu membuka pikiran saya. Tentu saya setiap proses pembelajaran yang ingin saya lakukan ke depannya,
dan mungkin akan lebih jeli lagi, antusias lagi menggali potensi anak dan memakai metode yang sesuai, sehingga dengan metode yang sesuai menyediakan media pembelajaran yang sesuai, anak-anak bisa terlibat aktif semuanya mengikuti proses pembelajaran. Begitu Bu. Semoga apa yang Pak Widi inginkan, apa yang Pak Widi rencanakan bisa tercapai dengan semangat Pak Widi. Dan kita sebagai pencetak generasi bangsa bisa melaksanakan tugas semaksimal mungkin, dan generasi bangsa yang kita ciptakan juga bisa sesuai harapan kita. Mereka bisa muncul sendiri sesuai dengan kita. Baiklah Pak Widi, mungkin cukup sekian rancangan kita ini. Saya sudahi dengan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan itu beberapa perjanjian itu berbeda dengan saya sebelum menerima materi itu itu jauh membuat untuk yang pelatih sepak bola kita pelatih ini kita membayar seorang dia berbiasa dari tapi kan pada kenyataan tidak seperti itu. Jadi kita seorang coach itu adalah untuk menggali untuk pertanyaan untuk menggali potensi yang kita semua coach. Masa dia memang coach yang jauh lebih baik daripada coach kita tidak berjalan tapi seperti itu kira-kira bisa kita gambarkan dia itu adalah coach itu lebih baik itu intelligent lalu tidak tahu mungkin saja seorang coach itu lebih hebat daripada coach, tapi kemampuan coach untuk menggali potensi itu hebatnya untuk membuat pertanyaan untuk menggali dengan seorang coach di kelas apa ini salah satu itu pada anak itu sudah kesulitan itu dalam keadaan dia jadi dia itu terlambat bisa ini misalkan coaching ini sebagai coaching bisa tanya kepada anak lebih bertanya kita sehingga anak itu tidak menemukan jawaban, menemukan solusi ini bagaimana dia jadi seorang itu tidak boleh memberikan saran kepada coaching untuk menggali boleh memberikan jalan keluarnya yang memang bisa kepada seperti itu sehingga apa yang dia berpikir menjadi jalan keluar itu sudah punya komitmen dengan dirinya melaksanakan itu bagi seorang coach menggali untuk mencari jalan keluar yang membuat diri tidak ada saran ataupun keluar jadi kita minta sebenarnya kita akan berjalan terus besok kita terlambat juga itu yang tidak boleh ya apa jalan keluar tidak akan menjawab lalu lebih cepat besok tidak akan menjawab awal jadi itu memang bisa dari kita bertanya awal bagaimana kita yang bisa mengambil potensi juga potensi ini memotivasi
faktor itu ilmu positif bisa. Jadi motivasi kita bisa menggali kita yang dia motivasi ketika dari di ada kita bisa jadi mungkin akan beberapa main jadi dengan istilah coach selama ini tidak sama coach sepak bola atau olahraga dan semua coach sepak bola dia bisa kita Posnya yang langsung ini memang ahli dan bisa menggali potensi yang ada. Mungkin itu sebagai kekuatan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma, siswa kelas 6 SD Negeri 03 PM Kumbu akan memberikan refleksi tentang pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Widi Setiawan tentang zakat. Menurut pendapat saya, pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Widi sangat menarik dari pembelajaran sebelumnya, sehingga saya lebih bersemangat dalam proses pembelajaran tersebut. Demikian refleksi singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesyadi Haryani, siswa kelas 6 SDN 03 Payakumbuh akan menyampaikan refleksi tentang pelajaran yang diberikan oleh Bapak Widi Setiawan tentang zakat. Menurut pendapat saya, pelajaran yang diberikan oleh Bapak Widi sangat menarik, sehingga saya menjadi bersemangat dalam proses pembelajaran tersebut. Demikian refleksi singkat saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ramadhaninaza, siswa kelas 6 SDN 03 Payakumbuh akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Widi Setiawan tentang zakat. Menurut pendapat saya, pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Widi sangat menarik dari pembelajaran sebelumnya, sehingga saya menjadi lebih bersemangat dalam proses pembelajaran tersebut. Demikian refleksi singkat saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.